Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban wamsahu bi wujuhikum wa aydiyakum min. Shadaqallahul azim. Anak-anak sekalian, santriwan dan santriwati dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kegiatan belajar online, istilahnya luring atau daring ya. Jadi mudah-mudahan kita sehat-sehat semuanya. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang wudu, wudu, tayammum dan mandi wajib, ataukah disebut juga dengan mandi besar. Yang pertama-tama adalah tentang wudu. Tentu wudu ini ya, kalian sudah banyak yang tahu ya. Apalagi yang terpenting adalah prakteknya. Kemudian niatnya mungkin anak sekalian sudah tahu juga ya, karena dari TK sudah diajarkan niat berwudu. Apa niatnya? Nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah. Hai orang-orang beriman, idza kuntum ilas shalah, apabila engkau ingin mendirikan salat, apabila kamu hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka bersihkanlah wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiqi, kemudian kedua tanganmu sampai siku. Wamsahu, basuhlah bi ru'usikum, kepalamu, sebagian kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian kedua kaki sampai mata kaki. Nah, inilah ayat tentang menerangkan tentang wudu ya. Kita temukan di dalam surah Al-Maidah. Jadi wudu menurut bahasa adalah indah atau bersih atau indah. Menurut istilah syariah adalah menggunakan air pada anggota badan tertentu. Artinya anggota badan yang wajib kena wudu. Nah, yang perlu anak-anakku ketahui adalah rukunnya dulu ya. Rukun wudu, rukun itu adalah tidak boleh tidak. Harus dilakukan ketika kita berwudu. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, mencuci kedua tangan sampai siku. Yang keempat, membasuh sebagian kepala. Yang kelima, mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dan yang terakhir, yang keenam adalah tertib. Inilah yang wajib kita lakukan, adalah rukun ya. Jadi tentunya ini harus dengan praktek.
untuk maksimalnya. Tentunya ada pembinanya yang membina tersendiri tentang praktek wudhu ini. Jadi niat itu ya, ada sebagian ulama dan itu kita ikuti, berwudu niatnya bersamaan dengan mencuci muka. Mencuci muka, nawaitul wudu'a li rafa'il hadatsil asghari fardhillah. Basuh muka ya. Jadi sunnah menyela-nyela ini cambang, jenggot ya. Bahkan di dalam penjelasan Ustaz Adi Hidayah ini Pak, di belakang ini di belakang telinga ini ya, ada juga ini, di sini juga kena wajah ya, yang ada jenggotnya. Saya kira MTS belum belum ada jenggotnya, masih tipis-tipis. Jadi yang ada jenggotnya itu sunnah di sela-sela jenggot tak. Kemudian ya sudah muka tadi ya, cuci tangan sampai siku, kemudian sebagian kepala. Ini sebagian kepala. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau sudah ada 3 helai rambut yang kena air, maka ma'furo entah di kepala atas, itu sudah cukup ya. Kemudian mencuci kaki sampai kedua mata kaki dan tertib. Artinya di sini tertib tidak boleh dibolak-balik. Kaki dulu, kemudian sebagian kepala, kemudian muka, kemudian tangan. Tidak boleh. Harus tertib. Itu menurut Imam Syafi'i yang kita ikuti. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kenapa cuma itu Anam? Padahal saya kalau berwudu, saya mencuci tangan, saya berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung. Itu adalah sunnah wudu. Jadi sunnah wudu. Sunnah wudu, mencuci tangan, berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung. Sunnah 3 kali, menyela-nyela tangan ketika berwudu. Kenapa menyela-nyela tangan? Supaya airnya menyerap ke anggota wudu yang wajib kena wudu. Siapa tahu ada yang tidak kena air, seperti yang rawan terjadi itu di kaki ya, mencuci kaki sampai mata kaki. Ada itu di belakang mata kaki itu yang ada berlubang-lubang itu. Sering kali tidak kena dengan air wudu. Pernah saya mendengarkan Ustadz ceramah bahwa itu nanti yang tidak kena air, nanti Allah yang bersihkan dengan api neraka. Wah, luar biasa itu. Makanya ada yang bilang banyak nanti itu mega tuh masuk kecil-kecil tamu neraka. Tentu tanya kecil-kecilnya bawa tamu neraka. Cetoni utuh, cetoni tahun lah. Ya, makanya itu anak-anakku harus hati-hati ketika dalam berwudu. Kemudian kita pindah ke yang kedua adalah mandi junub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Jika kamu junub, maka mandilah. Apakah yang dimaksud dengan mandi junub? Mandi junub di sini disebut juga dengan mandi besar, yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai kaki. Ada juga mulai dari kaki sampai kepala. Yang jelasnya mengalirkan air ke seluruh tubuh. Apa sebabnya? Biasa orang mandi junub adalah biasanya anak-anak yang sudah kena puberitas ya, biasa keluar mani ya, mandi basah, mimpi basah, ataukah ya bersetubuh ya,
selesai haid, menstruasi, biasa keluar nifas ya, biasa orang melahirkan nifas ya. Setelah itu biasa mandi besar atau mandi wajib namanya. Tapi anak-anak sekalian, yang anak-anak MTS ini yang biasa terjadi adalah ketika keluar mani atau mimpi basah bagi laki-laki ya. Perempuan yang haid, keluar darah haid, setelah haid maka wajib mandi. Wajib mandi, jangan menunda-nunda. Karena terbiasa itu ada orang yang haid berakhir haidnya pada malam hari, nanti mandi pada subuh hari. Itu ada waktu sholat yang dilewati ya, tidak boleh ya. Kalau sudah yakin bersih maka bersegeralah untuk mandi wajib. Nah, niatnya mandi wajib, nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari fardalillahi ta'ala. Nah, saya niat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari fardalillahi ta'ala. Nah, itu niat mandi junub, kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuh. Nah, kalau misalnya dingin sekali seperti yang dikatakan Ustaz Abdul Samad, bahwa bagus juga itu dimulai dari kaki kalau terlalu dingin ya. Mulai dari kaki kemudian ke kepala. Nanti sudah kena semua anggota yang kena semua badan, sela-sela tangan ini semuanya kena, baru kita pakai sabun. Nah, baru pakai sabun. Karena mana pi ya. Rambut kita sudah ini sudah kena semua air, baru kita pakai sampo atau pakai sabun. Nah, itu terkait dengan mandi wajib. Kemudian yang terakhir adalah tayamum. Tayamum ini adalah bersuci dengan menggunakan tanah. Kapan tayamum ini dilakukan? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sambungan dari ayat surah Al-Maidah tadi, Al-Maidah, wa in kuntum marda, jika kamu dalam keadaan sakit, au ala safarin, ataukah dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, ataukah dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, au lamastumun nisa, atau bersetubuh dengan lawan jenis, falam tajidu ma'an, dan tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau debu yang suci. Bagaimana caranya? Famsahu biwujuhikum, maka basuhlah debu tanah dengan di wajahmu, ya, wajah kalian, wa aydiyakum minhu, dan kedua tangan sampai siku ya. Ya, itu maksudnya di sini wa aydiyakum minhu, membasuh juga tangan ya, tangan, tapi sebagian ulama itu membasuh tangan sampai siku. Itulah tayamum. Ketika tidak mendapatkan air, ataukah dalam perjalanan, tidak ada dalam perjalanan, ataukah dalam keadaan sakit, tidak boleh kena air,
misalnya demam, tidak boleh kena air, ya, maka wajib kita bertayamum, tidak boleh berwudu. Nah, bagaimana cara bertayamum tadi adalah, nah, tentunya yang lebih efektif kalau praktek, ya. Praktek. Niatnya adalah nawaitu tayammum li istibahatis shalah fardhan lillahi ta'ala. Ya, itu niatnya. Nawaitu tayammum li istibahatis shalah fardhan lillahi ta'ala. Ya, itu niat dari tayamum. Caranya mengambil debu tanah ataukah pasir yang suci. Ada juga ulama yang membolehkan bahwa bisa juga dibawa tikar kalau ada debu yang suci, misalnya tidak ada debu yang suci yang meyakinkan bahwa itu suci, karena terkadang debu itu ada hewan yang biasa kencing di situ, ya kita ragu tentang kesucian debu itu, maka bisa mengambil debu di bawah karpet yang suci dipakai untuk bertayamum. Misalnya kita ambil tanah, kemudian kita tepuk-tepuk, nah, kemudian membasuh muka. Saya perhatikan sedikit, ya, basuh muka seperti ini. Nah, satu kali. Nah, tidak sama dengan wudu. Wudu itu disunatkan 3 kali. Kalau tayamum 1 kali saja. Nah, kemudian kita tepuk-tepuk lagi. Kemudian ambil tanah lagi, debu tanah. Nah, debu tanah. Kemudian mulai kanan dulu, kanan. Kemudian naik. Kemudian anak-anak sekalian, itulah tadi pembahasan tentang wudu, mandi wajib, dan tayamum. Ini sangat pentinglah buat anak sekalian bakal untuk beribadah. Itu harus ketahui tentang apa sih itu wudu, kemudian tayamum, mandi wajib. Nah, tayamum dilakukan ketika tidak mendapatkan air, dalam keadaan sakit, dan sebagainya. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan minallah musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.